wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan Dr. Hewan Muklisin dari Dinas Pertanian Kabupaten Pati, dan saya Eni Prasetyowati dari Balai Penyuluhan Pertanian BPP Gabus. Pak Dr. Muklisin, ini kan sebentar lagi, sekitar 2 minggu lagi ini ya. Ini sudah mau hari raya Idul Kurban ini. Nah, di saat merebaknya penyakit mulut dan kuku pada ternak, ini bagaimana sih tips ini kita yang mau mengadakan Idul Kurban itu memilih hewan yang sehat atau yang terindikasi tertular PMK, dan apakah boleh seandainya ada hewan yang memang terindikasi tertular PMK ini menjadi hewan kurban? Matur nuwun Bu Eni, terima kasih kesempatannya. Kalau kita bicarakan masalah kurban, tentu kita akan kembali lagi tentang syarat sah hewan kurban. Yang pertama, hewan tersebut sehat, seperti itu. Yang kedua, tidak cacat. Yang ketiga, tidak kurus. Yang keempat, cukup umur. Itu jelas. Ya, salah satu hal yang sering terlupakan dari panitia hewan kurban selama saya menjadi ASN atau PNS dalam melaksanakan tugas pengawasan atau pemeriksaan hewan kurban adalah masalah umur. Panitia sering terlupakan tentang masalah umur. Jadi kalau untuk sapi minimal sudah ganti gigi, kalau orang Jawa bilangnya poel, itu biasanya sekitar 2 tahun. Sedangkan untuk kambing atau domba ganti gigi biasanya berumur 1 tahun, seperti itu. Terus kita kembali lagi dalam kondisi PMK ini, kita harus memastikan hewan yang kita gunakan untuk berkorban adalah sehat, seperti itu. Kita perlu tahu dulu hewan yang sehat itu seperti apa. Yang pertama jelas adalah ternak itu sehat dicirikan dengan satu, dia berperilaku aktif, tidak roso-roso, tidak. Biasanya ini dicirikan dengan, biasanya merupakan tanda kalau hewan sedang sakit atau demam itu roso-roso dan tidak mau makan. Itu ciri khas awal hewan tidak sehat. Terus untuk mukosa, baik cermin hidung ataupun mata itu bening. Kalau sakit biasanya untuk cermin hidung itu kering atau kusam, seperti itu. Itu yang jelas salah satu ciri-ciri hewan sehat. Terus bagaimana jika terkena PMK? Biasanya dicirikan adanya luka di mulut, ngiler, dan biasanya disertai dengan luka pada kaki, dan biasanya pada kondisi berat disertai dengan adanya kepincangan. Jadi juga tidak masuk di syarat sah hewan kurban yang nomor 3 tadi. Tidak cacat, itu tidak boleh untuk hewan berkorban, seperti itu. Mungkin itu sedikit syarat hewan kurban yang sah menurut aturan yang sehat, seperti itu. Berarti kalau seandainya ada peternak ini sudah terindikasi PMK, ini mungkin jatuhnya tidak korban ya kalau sembelih? Kita mengacu sesuai dengan fatwa MUI nomor 32 tahun 2002. Jadi karena memang Majelis Ulama Indonesia ini merupakan salah satu lembaga yang memberikan fatwa tentang kehidupan beragama di Indonesia. Dari MUI, Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa bahwa hewan yang tertular atau terkena PMK dengan gejala ringan sah untuk digunakan sebagai hewan kurban. Ringan ya? Gejala ringan. Itu biasanya dicirikan satu, ngiler atau hipersalivasi, itu sah untuk digunakan hewan kurban. Yang kedua, luka pada kaki tapi tidak sertai dengan pincang. Kalau pincang sudah masuk cacat, seperti itu masih sah digunakan untuk hewan kurban. Bagaimana kalau hewan terkena PMK dengan gejala berat, sudah sembuh normal sedia kala, itu juga sah walaupun terkena PMK tapi sudah sembuh dan disembelih pada hari 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, itu sah untuk digunakan hewan kurban.
Tetapi ketika terkena PMK dengan gejala berat, berat, disembelih dan belum sembuh, belum sembuh. disembelih pada hari raya Kurban tanggal 10 Dzulhijjah, 11 dan 12 dan 13, itu boleh disembelih dengan prosedur dengan SOP penyembelihan PMK, tetapi tidak masuk sebagai ibadah kurban, masuknya ke sedekah. Sedekah seperti itu. Berarti perbedaannya itu ya. Nggih. Nah, kalau memang terindikasi tertular PMK, ini apakah daging itu aman dan bisa dimakan oleh manusia? Jadi sampai saat ini dari para ahli virologi manapun belum ada yang menyatakan virus PMK atau penyakit PMK ini zoonosis. Zoonosis itu adalah penyakit hewan yang dapat menular dari hewan ke manusia. Jadi hewan atau apapun produk hewan, daging, tulang ataupun semua itu aman dan sehat untuk dikonsumsi, seperti itu. Terus bagaimana pelaksanaan ibadah atau penyembelihan hewan kurban yang terkena PMK seperti itu? Dari kami sesuai dengan edaran Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, tetap melaksanakan prosedur penyembelihan di masa PMK ini. Yang pertama, sebelum dan sesudah penyembelihan, semua area untuk penyembelihan wajib dilaksanakan desinfeksi atau penyemprotan desinfektan seperti itu. Itu rutin, itu wajib. Terus yang kedua, petugas yang melaksanakan pembelian dibagi mana yang penyembelihan, mana yang untuk area kotor dan yang menangani jeroan, terus mana yang bersih ketika pembagian daging seperti itu. Begitu juga dengan pengemasan daging, tidak disarankan menggunakan antara jeroan ataupun daging dilakukan pemisahan seperti itu wajib. Dan penggunaan pembagiannya pun sebisa mungkin jangan menggunakan plastik yang daur ulang atau plastik yang berwarna hitam. Yang berwarna bening disarankan minimal itu, kalau enggak menggunakan daun ataupun besek seperti itu. Terus bagaimana tips ketika sudah dibagikan? Jangan dicuci dengan air, bersihkan kalau terkena kotoran ataupun tanah ataupun pasir, dibuang saja, terus langsung kita bagi-bagi sesuai apa yang kita masak. Umpamanya sebagian untuk rendang dipisahkan di kotak-kotak, langsung masuk ke dalam kulkas atau pembekuan atau penyimpanan. Karena memang kalau kita cuci dulu dengan air akan menambah cemaran dari mikroba di daging tersebut dan juga akan mempengaruhi dari kualitas daging seperti itu. Ya. Mungkin itu sedikit tips tentang penyembelihan sampai penyimpanan sampai pengolahan. Terus bagaimana memasak hewan, memasak daging hewan yang terkena PMK. Setelah itu kita keluarin dari kulkas, kita masak minimal di air mendidih selama 30 menit. Ya, pokoknya matang lah Bu. Itu insya Allah aman untuk dikonsumsi seperti itu. Berarti intinya walaupun sudah terindikasi PMK tapi tidak menular kepada manusia ya. Jadi ya benar Bu. Dagingnya sendiri aman ya? Ya aman, ya. Aman. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya? Tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Betul, ya. betul. Kemudian mudah-mudahan ini walaupun bincang-bincang kita cukup singkat, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk banyak masyarakat yang saat ini akan berkorban, masih tinggal 2 minggu lagi. Jadi mudah-mudahan ini memang menjadi perhatian untuk kita semua, tapi mungkin jenengan bisa memberi penekanan Pak. Sebenarnya menjelang hari korban 2 minggu lagi ini, apa sih yang menjadi kewaspadaan untuk peternak, untuk yang panitia korban dan untuk masyarakat yang mengkonsumsi, itu apa yang perlu kita waspadai? Sedikit tips untuk peternak maupun panitia hewan kurban maupun masyarakat nanti yang akan mengkonsumsi hewan kurban. Yang pertama, jangan ragu untuk melaksanakan ibadah kurban, karena bagaimanapun ibadah kurban merupakan ibadah yang disunahkan, sunnah muakkad, dan kita jangan menjadikan alasan tidak melaksanakan ibadah kurban karena adanya virus PMK ini. Seperti itu. Virus seperti kita ketahui dapat ditanggulangi dengan melaksanakan
penyemprotan disinfektan di kandang untuk peternak, begitu juga nanti yang panitia korban. Saran saya untuk panitia korban ketika membeli hewan korban, silahkan benar-benar dipilih hewan yang sehat, dan ketika akan melaksanakan penyembelihan meminta ke penjual atau peternak yang menjual hewan korbannya H-1 ataupun ketika akan disembelih, seperti itu. Itu untuk meminimalisir gejala PMK dengan gejala berat. Itu terus untuk masyarakat jangan ragu untuk mengkonsumsi atau memakan semua produk olahan dari, seandainya sejelek-jeleknya ada hewan korban yang terindikasi terkena PMK, karena insya Allah daging ataupun produk yang hewan yang disembelih yang terkena PMK insya Allah aman untuk dikonsumsi. Mungkin itu sedikit tips dari saya pribadi. Terima kasih Pak Dokter Hewan Muklisin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini cukup jelas ya untuk kita semua. Jadi kita tidak perlu khawatir ya terlalu berlebihan. Baik peternak kalau memang ada indikasi tidak perlu panik ya. Juga kita sebagai masyarakat juga tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya, karena ini juga tidak menular ya kepada manusia. Demikian bincang-bincang kita pada siang hari ini dengan Dokter Hewan Muklisin dan dari kami dari tim Balai Penyuluhan BPP Gabus. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.